Selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat pagi Bapak. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita dahului dengan Doa. Nah, siapa yang giliran berdoa hari ini? Ya, ayo tampil di depan. Mari kita selalu doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah baik siang maupun malam, kapan saat ini kami akan belajar informatika, kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhir, agar pelajaran itu dapat terselesaikan dengan baik dan kudus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Tadi kegiatan pembelajaran kita sudah didahului dengan doa. Tentunya kita harapkan supaya Tuhan menolong, membantu kita semua supaya mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelas 7. Coba kalian lihat dulu di bagian bawah atau di sekitaran kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan diangkat. Ada? Ya. Berarti kelas kalian bersih, siap untuk belajar. Kemudian coba lihat kerapihan. Cek kerapihan seragam. Sudah rapi? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah rapi, Bapak mau cek dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Sabar. Hati dari ketua kelas nih, supaya satu suara. Aguero apa? Terus Devina kenapa? Devina. Terus Osvaldo apa? Yobel ada izin, ya, sakit dia. Ada telepon Bapak. Orang tuanya ada telepon Bapak tadi pagi. Minta maaf Bapak tidak infokan ke kalian. Jadi tadi waktu PPKN dia diisi apa ya? Tidak apa-apa, nanti Bapak infokan ke Ibu Sinta. Jadi Yobel sakit ya. Oke? Atau ada lagi? Ya. Sekarang kalian akan diberikan satu tes awal ya. Ini namanya pretest. Tidak perlu lihat kiri dan kanan, kerjakan masing-masing saja ya. Karena ini tidak masuk dalam penilaian ya. Silakan dijawab sesuai kemampuan kalian. Ada 5 nomor. 5 nomor pilihan Anda di sini. Langsung dijawab yang sudah dapat. Jangan lupa tuliskan namamu. Satu. Yang sudah angkat kertasmu. Tiga 30 detik. Sambil kita menunggu Kira, ayo semua dulu bangkit berdiri. Kita akan bersiap menyanyikan satu lagu nasional, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila,
akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ya, Bapak mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah berpikir bahwa komputer itu seperti manusia? Tidak? Coba Bapak mau tanya. Apakah kalian mempunyai tangan? Masing-masing mempunyai tangan. Berapa banyak tangan? Fungsi tangan untuk apa? Memegang bisa, menulis bisa, meraba bisa, mengangkat bisa, ya. Jadi ada banyak fungsi tangan. Kaki punya? Ada berapa kakimu? Fungsi kaki? Berjalan bisa, berlari bisa, melompat bisa, ya, jongkok bisa. Kalau main bola, menendang bola bisa, ya itu ya. Jadi setiap organ tubuh pada dirimu itu punya fungsi masing-masing. Apakah matamu bisa berfungsi sebagai kaki? Ya. Tuh, ahli mata bilang, kasihan kita pun jadi kaki. Mana mampu kita, sedang cuma tak kena sedikit, so sakit sekali. Apalagi mau kasih injak-injak di lantai. Nah mungkin kan? Ya. Jadi semua organ tubuhmu punya fungsi masing-masing. Demikian juga dengan komputer. Nah, kalau di tubuh manusia itu organ-organ tubuhmu, kalau di komputer itu yang dinamakan dengan perangkat keras atau hardware. Ya, ingat ya, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware. Ya. Jangan lagi, sebentar sudah lupa. Jadi langsung ingat, perangkat keras atau hardware. Kemudian di dalam komputer juga ada yang namanya software. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu perangkat lunak, perangkat lunak. Kalau di tubuh manusia, apa itu perangkat lunak? Ya, ada yang tahu? Dia punya apa? Dia punya jiwa. Ya, perangkat lunak itu tidak bisa kita sentuh. Perangkat lunak itu tidak bisa kita raba. Berbeda dengan perangkat keras. Tubuhmu bisa kamu sentuh? Bisa? Kakimu bisa kamu sentuh? Bisa. Bisa kamu pindahkan tubuhmu? Bisa toh? Sama dengan perangkat keras. Bisa disentuh, bisa diraba, bisa dipindahkan. Itu ya. Bagaimana kalau itu jiwa? Jiwa itu tidak terlihat. Ya, tidak dapat lihat. Sama dengan di komputer. Itu perangkat lunak tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Ya. Jadi tubuhmu itu seperti komputer, bisa diandaikan seperti komputer ya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita yaitu ini. Kalian nanti dapat mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi berbagai komponen perangkat keras komputer serta menjelaskan apa? Peran masing-masing dalam sistem komputer dengan benar. Jadi peran itu sama dengan fungsi. Apa fungsinya di dalam komputer? Kalian mengenal apa bendanya, apa perangkatnya, atau apa perantinya, kalian juga bisa mengetahui fungsinya itu untuk apa. Ya.
Nah, sistem komputer itu apa? Sistem komputer itu adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyelesaikan satu tugas tertentu. Ya. Kemudian perangkat keras, nah perangkat keras itu adalah bagian berwujud yang bisa dilihat, bisa disentuh, ya, bisa di apa lagi? Bisa diraba, bisa di apa lagi? Dipindahkan. Nah, itu yang disebut dengan perangkat keras. Sekarang Bapak punya media informasi. Kalian akan menggali informasi dalam 3 bentuk, ya. Ada poster yang ditempel di dinding, silakan kalian explore, ya. Dari bagian sini A, B, C, D, E. Jadi urutannya seperti itu, ya. A, B, C, D, E. Itu bagi yang mau lihat poster di dinding. Bagi yang suka membaca di buku cetak, buku paket, ada disediakan buku paket di sebelah sana, ya. Nanti kalian lihat di halaman 72 itu ada materi mengenai sistem komputer, khususnya yang perangkat keras, ya. Kemudian yang suka nonton video, nanti akan ditampilkan video di sini, ya. Jadi semua informasi yang kalian dapatkan itu kalian tulis di buku. Silakan kalian tulis di buku. Kalau ada juga yang mau melihat secara langsung bentuknya seperti apa perangkat keras di dalam komputer, silakan datang di sini, ya. Boleh, jelas? Jelas. Kalau jelas, silakan kalian sudah boleh mulai menggali informasi. Yang mau ke dinding silakan, yang mau ke buku silakan ambil buku. Yang mau nonton video, Bapak putarkan. Ya. Tulis. Sekali lagi, belajar mengolah informasi dengan cepat, ya. Cari tahu kategorinya, kemudian fungsinya untuk apa. Ini yang proses device, ya, perangkat pemproses ini. Kalau yang di sana perangkat masukan atau input device. Ini bedanya, kalau HDD, ini HDD ada piringan. Kalau SSD sudah tidak ada piringan. Ya, fungsinya sama untuk menyimpan data. Bentuknya juga mirip-mirip gitu, ya. Bagaimana? Mau lihat langsung? Nah, ini kebetulan di sana yang dibahas motherboard, ya, yang ini motherboard. Kalau di sini yang motherboard yang ini, ya. Papan ini, papan utama, yang VGA. Nah, kebetulan komputer ini nggak ada VGA, tidak ada VGA. Tapi kalau ada, biasanya dia terpasang di sini. Ini slotnya, pasang di sini. Kalau prosesor, dia diletakkan di dalam sini. Jadi dia harus ada pendingin, makanya dia dilapisi ini. Di bawah ini prosesor. Kurang. Kartu suara juga tidak ada di sini. Tapi kalau audio keluarnya, nah kartu di sini kan sudah langsung terintegrasi, terpasang di motherboard. Nah, di sini. Nah, tidak ada ini. Ada satu port yang tidak ada, ya, untuk keluaran suara. Memang ini komputer server, beda dengan komputer PC biasa. Kalau PC biasa kan bisa untuk multimedia,
main game. Tapi ini komputer server, beda kebutuhan. Ini power supply, sumber listrik masuk di sini ya. Makanya ini kabel-kabel masuk ke semua perangkat. Hard disk di sini, di dalam sini. Ini ada pakai 2 hard disk. Semuanya silakan duduk. Minta maaf, jangan dulu duduk. Bapak sekalian langsung mau bagikan kelompok. Duduk sesuai yang Bapak bacakan ya. Kelompok 1 duduk di sini. Septiano langsung di situ. Mario, Gracia, Kirena, Junior duduk di sini. Dan terakhir, kelompok yang terakhir duduk di sebelah sini ya. Juliandro, Victoria, Quincy, dan Timothy. Kalau tempat duduk nggak cukup, boleh duduk di depan meja. Duduk di depan sini. Pindahkan itu tempat duduk. Masing-masing kelompok mendapat 1 lembaran LKPD. Tidak apa-apa, hanya nomornya itu yang terfoto. Ya, silakan. Petunjuk pengerjaan. Coba perhatikan dulu di sini. Perhatikan dulu. Petunjuk pengerjaan itu nanti kalian isikan yang pertama identitas, nama anggota kelompok. Kemudian nanti diminta kalian mengkategorikan. Ya. Silakan kalian kategorikan dia masuk input, proses, output atau storage. Cukup diberi centang saja. Dicek tanda centang. Selanjutnya kalian tuliskan fungsinya apa di kolom yang terakhir. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai LKPD. Ada? Kalau tidak silakan mulai kerjakan. Nanti Bapak bantu untuk membimbing kalian ya. Ya. Bagaimana? Iya. Jangan lupa isi kelas, ya. Kelas 7, kemudian nama anggota kelompok, silakan tuliskan nama kalian di situ. Jangan lupa kerjasama, ya. Anggota kelompok lain boleh langsung melihat-lihat. Mungkin ada yang kalian sudah ketahui, silakan diskusikan. Jangan buang-buang waktu ya. Ya. Tulis nama. Jelas di situ nama. Tulis saja namamu. Ini jam sekarang ya. Jam sudah hampir sudah setengah 12 ini. Jadi boleh sebarkan itu lembaran, kasih ke teman-teman supaya orang boleh lihat, jangan ditahan ya. Nanti kalian diskusikan. Itu ada 2 lembaran. Lembaran yang satu boleh sama orang lain, lembaran yang satu kasih ke teman supaya teman yang lain boleh lihat-lihat. Oh ini kemungkinan jawabannya ini. Ini tambahkan di sini input, proses, output, storage. Gimana sekarang? Ini boleh tulis di atas, tambahkan keterangan input, tulis input, proses, output. Ini apa?
Ya, CPU atau prosesor. Cepat. Terus apa? Kalau sudah tahu langsung cek di mana dia. Tulis fungsinya untuk apa? Ini apa? Iya. Tulis di bawah namanya, kemudian dia termasuk di mana? Kerjakan yang mudah dulu, toh. Kalau ini apa? Ini gampang. Apa? Monitor. Tulis di bawah nama perangkatnya, monitor. Ini tulis di bawah. Nama perangkatnya tulis di bawah, terus dia masuk di kategori yang mana? Ini apa? Iya. Termasuk di apa dia? Mana? Di storage, ya. Jangan lupa ada fungsinya ditulis. Lanjut. Tulis nama kalian. Ada namamu di sini? Ada, sudah. Mau tulis nama siapa? Ayo lanjut. Waktu terus berjalan, jangan hanya bahas di nama kelompok. Ya? Ayo. Ini kenali perangkat apa itu. Kalau input itu untuk memasukkan data, kalau alat pemproses itu untuk memproses, kalau output itu untuk apa? Hasilnya, ya. Kalau hasil dalam bentuk cetakan berarti pakai printer. Lalu mudah. Kalau hasil dalam bentuk suara berarti apa itu? Speaker. Kalau hasil dalam bentuk video gambar berarti apa alatnya? Apa? Monitor. Ya? Flash card atau flash disk. Ini. Nah, ditulis namanya di bawah. Fungsinya untuk apa ini? Ya? Penyimpanan data. Terbalik ini, sampai di DC, CD. Ya. Singkatannya terbalik, apa-apa. Jangan lupa nama perangkatnya di bawah. Kotak dari komputer yang tidak boleh panas. Namanya? Ya. Semuanya silakan berdiri dulu. Semuanya hentikan untuk aktivitas. Kita mau ice breaking dulu ya. Bawah siap? 1, 2, 3. Atas, bawah. Atas, bawah. Ayo bilang hore. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Ayo bilang hore. Panas, dingin. Panas, dingin. Ayo bilang hore. Lihat kelompok siapa yang akan tampil. Kelompok ya, kelompok 3. Mari kelompok 3. Semua anggota kelompok tampil di depan. Yang lain tenang ya. Yang lain tenang. Perhatikan presentasi dari temanmu di depan. Di sini. Shalom. Saat ini kami akan membawakan presentasi dari kelompok 3 dan akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Lalu Christopher Lengko. Perkenalkan nama saya
Perkenalkan nama saya Kayu. Perkenalkan nama saya Disalahkan. Perkenalkan nama saya Yasmin. Seperti ini karena tanpa presentasi, mau termasuk dalam kategori input. Fungsi dan remote adalah digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar dan layar komputer. Printer merupakan perangkat output yang digunakan mencetak dokumen. Compact disk atau CD dikategorikan storage, berfungsi untuk menyimpan suatu data dalam bentuk video atau lagu. Ada yang ingin menanggapi? Tidak? Kalau kelompok lain tidak menanggapi, nah Bapak ada tanggapan ya. Coba perhatikan untuk perangkat yang kedua di situ. Coba lihat apa? Barcode. Ya? Barcode scanner itu termasuk kategori apa? Kalau di kelompok 4 jawabnya proses. Proses kan cuma 2 ya. Apa-apa itu perangkat pemproses? Yaitu CPU atau prosesor dan monitor output dan RAM atau memori ya, jadi cuma 2. Jadi itu barcode scanner itu termasuk dalam apa? Input, perangkat masukan ya. Sama dengan kamera. Kalau kamera kalian ambil gambar, nah itu masuk ke komputer. Demikian juga barcode. Di scan, hasil scan itu masuk ke dalam komputer. Seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, setelah kalian belajar pembelajaran saat ini, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, coba. Nah, ini. Komponen-komponen komputer terdiri dari perangkat apa saja? Perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras itu dibagi menjadi 4, yaitu apa tadi kategori di situ? Input, proses, output, storage. Perangkat output apa? Speaker menghasilkan suara, monitor menghasilkan gambar, apalagi printer menghasilkan cetakan. Contoh perangkat penyimpanan atau storage device apa? SSD, hard disk. Apa kita akan berefleksi saat ini ya? Pertanyaan pertama, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran saat ini. Apakah kamu gembira, sedih, marah, senang, kecewa? Apa yang sudah Anda pelajari? Apa? Seingat kalian, saya tadi belajar mengenai apa? Bagian mana yang belum Anda pahami? Bagian mana yang kalian belum pahami dari bagian materi tadi? Oke, jadi demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Bapak menyampaikan terima kasih kepada kalian semua dan Bapak mengapresiasi keaktifan partisipasi dari kalian semua. Tepuk tangan dulu untuk kita. Saat ini kegiatan kita akan ditutup dengan doa. Silakan siapkan 12. Dan giliran berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dan Bismillah yang dapat terima kasih atas pertolonganmu sehingga pembelajaran kami dapat selesai dengan baik. Dan Tuhan hanya menanyakan tolong berilah pembelajaran agar bisa sampai mengisi musik. Amin. Salam. Shalom. Terima kasih Bapak. Salam, terima kasih.